Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan dijumpa kitabe. Enggak usah ditulis, kalian dengarkan aja. Timbang peteng Hah? Bila tak ditelak tak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Sampai mana? Oh, baru berarti. Faslun fi niyati fi halit ta'allumi. Faslun adapun fasal fin niyati pada niat fi halit ta'allumi ketika menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma la budda lahu minan niyati fi zamani ta'allumil ilmi. Thumma kemudian la budda wajib lahu untuknya halaman bira itu halaman bira 9 minan niati dari niat fi zamani ta'allumil ilmi ketika menuntut ilmu karena an-niyatu niat hiya adapun niat al-aslu itu pokok atau asas fi jami'i ahwali pada seluruh kondisi-kondisi. Liqaulihi karena ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam, innamal a'malu sesungguhnya amal itu binniyati dengan niat. Haditsun sahihun hadis yang sahih. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyati min a'malil akhirah. Kam min amalin betapa banyak amal yatasawwaru yang menggambarkan bi surati a'malid dunya dengan gambaran amal yang tergolong dunia. Wa yasiru dan kemudian berubah. Nanti enggak usah ditulis, ini tak rekam gue iki apa? Rekam suara. Jadi nek kalian ingin melengkapi kitab kalian nanti ditonton, didengarkan. Wa yasiru dan kemudian menjadi bi husnin niyati karena baiknya niat min a'malil akhirati menjadi apa? Menjadi amal akhirat. Wa kam min amalin dan berapa banyak atau betapa banyak amal yatasawwaru yang tergolong bi surati a'malil akhirah dengan golongan amal akhirat. Tsumma yasiru min a'malid dunya kemudian menjadi amal dunia bisu'in niyati dengan jeleknya niat. Jadi harusnya ya ketika kalian menuntut ilmu dimanapun berada, niat dulu. Niat menuntut ilmu itu ada beberapa. Satu, ingin mencari ilmu karena Allah. Yang kedua, ingin menghilangkan kebodohan dari kita. Yang ketiga, ingin menambah wawasan. Jadi kalian bisa niat salah satu dari yang tak sebutkan. Setiap kalian ingin belajar, diniati tersebut.
Karena apa Mas? Karena ketika amal tanpa niat, amal kita tidak sah. Kalian sholat 50 rakaat tanpa niat, ya sah sholat kalian. Kalian sholat wajib, sholat asar, sholat zuhur, niat kalian salah, maka tidak sah sholat kalian. Sebagaimana ada hadis Rasulullah dari Rasulullah, innamal a'malu bin niat, sesungguhnya amal-amal itu dengan niat. Kalau amal tidak dengan niat, ya khalas amal kalian nggak diterima atau tidak sah. Ketika aku cek kuliah ya, kan aku kan antara pakai sepeda ontel atau jalan kaki. Nek jalan kaki itu paling 10 menit lah, 5-10 menit. Setiap masuk di pintu gerbang kampusku yang ada tulisannya apa UIN Sunan Ampel, aku berhenti sejenak. Kemudian aku niat dan berdoa, ya Allah, di sini aku mencari ilmu, tolong mudahkan dalam perkuliahanku dan lancarkan perkuliahanku sehingga ilmu yang tak dapat itu bermanfaat. Aku niat ngono terus setiap masuk, sebelum masuk apa gapura, kemudian aku niat. Ya dipraktekkan ketika kalian mau masuk ke kelas, niat dulu, dimudahkan dalam menjalankan ujian, menjalankan apa kayak misalnya nenek presentasi, apalagi kelas 9 kan, kelas 12 kan biasanya ono iki presentasi. Aku Dekman ya, selama Dekman ono pelajaran bahasa Indonesia dikongkon nerang nih sebuah kisah ngono lho. Aku nerangnya apa? Nerangnya ayat-ayat cinta. Nerangnya ayat-ayat cinta, maju kemudian cerita nih lho. Itulah, ingat-ingat ya, setiap hal ada niat. Khususnya apalagi kalian ketika menuntut ilmu, niat, jangan lupa enggak niat. Niat dan berdoa. Untuk itu ada sebuah hadis, ketika sebuah amal tidak dikatakan bismillah di awal, maka amal kalian atau pekerjaan kalian tidak akan sempurna. Contoh ini, kalian ujian nih, nggak baca bismillah, nggak baca apa, langsung kerjakan. Mesti kok enek 1 soal, 2 soal yang kalian harusnya bisa menjadi nggak bisa. Bisa babi, tidak baca bismillah dan berdoa, itu pasti ada. Makanya harus baca bismillah dan berdoa sebelum kita melakukan hal, agar amal kita mendekati sempurna atau bahkan sampai sempurna dan diterima oleh Allah. Paham? Dan Rasulullah berkata, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya. Jadi amal itu ada 2, ingat-ingat ya. Amal iku pekerjaan, wis ngono lah. Amal iku pekerjaan terdiri dari 2, amal akhirat dan amal dunia. Amal akhirat dan amal dunia. Amal akhirat contoh Mas, sedekah, zakat, salat, puasa, haji, birrul walidain. Kalau amal dunia itu kayak makan, minum, tidur dan segala hal. Nah, kata Rasulullah, betapa banyak umat Islam yang dimana awalnya itu merupakan amal dunia menjadi amal akhirat atau mendapat pahala akhirat. Contoh, kalau kalian tidur, nah harusnya kan tidak mendapat apa-apa kan, nggak mendapat pahala, nggak mendapat dosa. Kemudian kalian niati di tidur, ya Allah, aku tidur ini untuk menghindari maksiat, HP-an terus, mendapat pahala. Itu maksudnya. Betapa banyak amal yang tergolong dunia tapi mendapat pahala karena niat. Tapi justru kebalikan, kata Rasulullah, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah tsumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyati. Ada banyak orang muslim yang melakukan amal akhirat tapi kemudian menjadi amal dunia, artinya tidak mendapat pahala. Karena apa? Bisu'in niyati, karena jeleknya niat. Contoh,
kalian ada guru nih di sekolah. Agar kalian dilihat orang soleh dan solehah, kalian sholat duha. Nah, terus sholat duha dengan niat ingin dilihat oleh guru dan tergolong orang yang soleh. Maka sholat kalian itu enggak ada pahalanya dan justru menjadi minal a'malil akhirah ila a'mali ad-dunya. Enggak dapat pahala wes dengan apa? Disababi atau dikarenakan jeleknya niat. Itu paham? Makanya sebenarnya aku enggak terlalu suka iki kayak baca Quran di depan orang banyak, kemudian tilawah niku lho. Sebenarnya aku enggak terlalu suka ngono niku. Wong jujur-jujuran ya, ketika aku mengimami masjid di kota Surabaya, pasti ono di hatiku iki eneng pengen pamer ngono lho. Wah, gomik suarane enak. Mesti kono pamer ku mesti. Dienak-enakno. Ya, kita manusia gimana lagi? Ya setidaknya kita berusaha lah agar ikhlas. Akhi antum tawaqqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wayan bagi ayyan wiya al muta'allim bi talibil ilmi ridallahi ta'ala wa daril akhirati aw darul akhirati wa izalatal jahli an nafsihi wa ansairil juhali wa ihya ad-dini wa ibqa al-islami. Nah, ini wayan bagi dan seyogyanya atau seharusnya ayyan wiyal muta'allim, seorang yang menuntut ilmu itu berniat bitalibil ilmi, dengan menuntut ilmu ridallahi ta'ala, satu dengan minta ridha Allah, dua wadarul akhirah, meminta agar dimasukkan ke surga, yang ketiga wa izalatal jahli an nafsihi, dan menghilangkan kebodohan dari dirinya, yang keempat wa ansairil juhali, dan menghilangkan kebodohan dari orang-orang yang bodoh. Makanya seorang guru itu harus memiliki niat dia ingin menghilangkan kebodohan murid-muridnya. Itu harusnya yang diniatkan oleh guru. Wa ihya ad-dini, yang kelima yaitu menghidupkan agama Islam, wa ibqail Islam, dan melestarikan agama Islam. Jadi kita menuntut ilmu agama, menuntut ilmu apapun, ilmu fisika, ilmu biologi, untuk berkontribusi pada agama Islam kelak. Misalkan di desa ini ada teknologi apa, nah kalian berkontribusi pada umat Islam. Makanya aku menyarankan kalian kan, tuntutlah ilmu yang kalian ingini, apapun yang kalian inginkan, arsitek, desainer, terus apa meneh, tata boga, insinyur dan lain-lainnya, dengan syarat kalian harus dikenal orang yang soleh dan solehah, dan niatkan pekerjaan kalian ke niat yang seperti mencari ridha Allah, kemudian berkontribusi pada agama Allah. Jadilah pekerjaan kalian pekerjaan yang mendapat amal akhirat. Fa inna baqail islami bil ilmi, karena sesungguhnya melestarikan agama Islam itu bil ilmi, dengan ilmu, wala yasihu, dan tidak sah az-zuhdu, perilaku zuhud, wa taqwa, dan takwa ma'al jahli, dengan bodoh, wa ansyada, dan menyenandungkan as-syekhu syekh al-imam al-ajallu, yang agung, Burhanuddin
namanya Burhanuddin Sahibul Hidayah yang memiliki kitab Hidayah, syi'ran sebuah syair li ba'dihim untuk teman-temannya. Fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Masuk lali. Coba ayo 1 2 3. Fasadun kabirun wa akbaru minhu jahilun ai becek ono ya. Huma fitnatun fil alamin azimah liman bihima fi dinihi yatamassak. Kata Syekh Burhanuddin begini, fasadun kabirun alimun mutahattikun, sebuah kerusakan yaitu yang dilakukan orang-orang alim tidak mengamalkan ilmunya. Wa akbaru minhu jahilun mutanassikun, dan orang-orang yang bodoh melakukan ibadah. Huma fitnatun fil alamin, keduanya ini yaitu orang alim yang tidak mengamalkan dan orang bodoh yang beribadah tanpa ilmu, itu adalah fitnah yang paling besar di alam semesta. Liman bihima fi dinihi tamassak, untuk seseorang yang dengan dua perilaku ini fi dinihi pada agamanya tamassak, jadilah untuk dijadikan sebuah ibrah. Maka dari itu ketika kalian lihat berita-berita di Google seorang kiai mencabuli santrinya, itu kan orang yang dia pinter tapi tidak mengamalkan. Artinya dia adalah orang yang paling buruk di dunia ini atau di alam semesta ini. Gitu. Kemudian ada orang yang beribadah, kemudian dia bisa berbahasa macam-macam, kemudian dia bisa berbicara dengan malaikat, kemudian dia bisa apa katanya itu? Ya ikulah. Nah itu orang yang jenis kedua, dia bodoh tapi beribadah. Jadinya seperti itu. Kata dunia, inilah dunia. Mosok kayak ngono nanti nggak masuk akal gitu loh. Itu pun sing tak sayangi, lembaga-lembaga seperti NU tidak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Karena sing melakukan ya NU. Sampai gumun, sing melakukan di Joko Banser. Lapo aku Banser kayak gini. Banser Ansor. Nek sing dijogo kiai-kiai sing temenan yo keren dan mereka memiliki amal yang sangat bagus. Tapi nek sing dijogo nek wong iki iso berbicara dengan ini. Sebenarnya ya kalau wali, harusnya wali ini ya, wali itu sebenarnya bisa untuk dia memahami binatang seperti Nabi yang bisa bicara dengan semut, Nabi Sulaiman. Tetap ada manusia yang seperti itu, tapi ingat-ingat dia Nabi. Dia kalau ini wis ngomongin ngawur, bahasane akal dunia kan. Sampai sini ada yang tanyakan? Berapa menit lagi Isya? Gak go HP bal. Oke, tak tutup dengan sebuah hadis. Jok lali ya, ditulis kok ya. Iki tape.
Ada sebuah hadis, bismillahirrahmanirrahim. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, ini kata Rasulullah, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Barang siapa yang dia menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. Wa innal malaikata latadau ajnihatuha li talibil ilmi, dan malaikat itu mengepakkan atau menundukkan sayapnya untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Contoh, kalian di sini menuntut ilmu. Jika kalian bisa melihat malaikat, malaikat itu sedang menghormati kalian sekarang. Kalau bisa lihat, tapi ada seseorang yang bisa bicara dengan malaikat. Wa innal alima yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardi wal hitani fi jawfil ma. Kata Rasulullah, ketika kalian menjadi orang yang ahli ilmu, semua makhluk yang ada di alam semesta, apalagi sampai ikan-ikan yang di tengah laut, memintakan ampun pada kalian. Wa inna fadlal ilmi alal jahili ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakibi. Kata Rasulullah, sesungguhnya keutamaan orang yang ahli ilmu itu seperti bulan purnama, seperti bulan di tengah-tengah malam purnama. Wa innal ulama'a warathatul anbiya fa innal anbiya alam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warathu al ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan kecuali mewariskan ilmu. Nabi tidak mewariskan uang, tidak mewariskan jabatan, tapi Nabi mewariskan sebuah ilmu. Dan barang siapa yang dia mengambil jalan untuk menempuh ilmu, maka dia telah mengambil bagian yang sangat istimewa. Mungkin sampai sini ada tanyakan? Kalian kan tidak boleh menjenguk dari rumah sakit. Ya paling minimal didoakan, mari sholat. Ojo wis meneng-meneng ae gak oleh jenguk rumah sakit, gak dongakno. Ya gitulah. Semoga cepat diberi kesembuhan, biar bisa ngajar kalian lagi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.